datang di podcast Pacarita, Pajak Punya Cerita. Wah, seneng banget nih, pada hari ini Dea berkesempatan menemani kawan pajak semuanya di episode pertama podcast Pacarita ini. Apa sih podcast Pacarita? Mungkin kawan pajak bertanya-tanya nih. Jadi podcast Pacarita ini adalah salah satu kegiatan edukasi persembahan KPP Pratama Makassar Barat dalam memberikan informasi-informasi dan isu-isu hangat terkini mengenai dunia perpajakan. Termasuk pada episode hari ini nih, ini ada isu yang lagi panas-panasnya di dunia perpajakan Indonesia, yaitu PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Apa itu PPS? Nah, di sebelah saya sudah ada dua narasumber kita. Ini mereka berdua adalah fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Makassar Barat. Selamat datang Bapak Musoli dan Bapak Raimarno di Studio 804. Ya, ya. Apa kabar nih Pak Musoli dan Pak Rai? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita bahas PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Apa sih PPS itu? Ini kan ada kata-kata pengungkapan. Apa sih yang diungkapkan di sini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Musoli. Baik. Jadi kawan pajak, program pengungkapan sukarela atau biasa kita singkat dengan PPS ini adalah program dari pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, ya, secara sukarela karena namanya sukarela tadi ya, program pengungkapan sukarela melalui pembayaran PPh atau pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Ya, Oke, jadi secara sukarela hartanya diungkapkan. Jadi mungkin yang dulu-dulu sempat terlupa atau terlewat belum dilaporkan begitu Pak. Makanya ada dua kebijakan ini. Wah, apa itu Pak? Jadi ada dua kebijakan ya. Yang pertama adalah ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan peserta tax amnesty ya. Jadi yang diungkapkan apa? Jadi aset-aset yang belum dilaporkan wajib pajak di tax amnesty yang diperoleh wajib pajak tahun 2015 ke bawah ya. Itu untuk kebijakan pertama. Ya. Yang kedua adalah ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi saja ya. Yang diungkapkan apa adalah aset-aset yang diperoleh wajib pajak tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPD tahunan tahun 2020. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi ini kan tadi ada kata-kata tax amnesty. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih oleh Kak Ray, tax amnesty ini perbedaannya apa sih dengan PPS ini? Iya, baik Bu Ane ya. Sebelumnya kan ada program pemerintah namanya tax amnesty dan dilanjutkan dengan program pengungkapan sukarela. Perbedaannya adalah kalau sebelumnya tax amnesty adalah tujuan utamanya agar warga Indonesia memindahkan asetnya di luar negeri ke dalam negeri, ya, kayak repatriasi begitu. Sedangkan PPS seperti kata-katanya ada sukarela. Jadi bagaimana kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan berdasarkan kebijakan satu ataupun kebijakan dua, seperti itu. Oh gitu, jadi kalau PPS ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Jadi kita harus suka dan rela gitu ya Pak ya sebenarnya dalam mengungkapkan harta di PPS ini. Tapi kalau kita supaya suka dan rela nih Pak, kira-kira apa sih manfaatnya untuk wajib pajak mengikuti PPS ini? Baik, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi karena ini program spesial ya, manfaatnya sangat banyak. Tadi saya sebutkan ada dua kebijakan ya. Yang untuk kebijakan pertama manfaatnya ya. Jadi kebijakan pertama tadi saya ulang lagi untuk peserta tax amnesty ya yang belum melaporkan seluruh asetnya. Itu manfaatnya yang pertama tidak akan dikenai sanksi berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak ya. Yaitu sanksinya sebesar 200%. 200%. Ya, jadi tidak akan dikenai itu. Yang kedua, perlindungan terhadap data atau informasi yang bersumber dari SPPh tadi ya dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana di bidang perpajakan kepada wajib pajak.
Oke, itu Itu untuk yang kebijakan pertama. pertama. Kalau kebijakan kedua, Untuk manfaatnya kebijakan apa nih, Pak? kedua, yang tadi yang saya ulangi lagi ya, untuk wajib pajak yang belum melaporkan seluruh asetnya di tahun 2020. Jadi manfaatnya yang pertama, tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020, kecuali ya, ada kecuali nanti ditemukan harta yang kurang lengkap yang dilaporkan ya, kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan, itu tetap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlindungan terhadap data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak akan dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi manfaat PPS bagi wajib pajak. Jadi kita juga mendapatkan perlindungan harta yang kita ungkapkan gitu Pak ya. Iya. Nah itu tadi manfaatnya. Kalau konsekuensinya gimana nih Kak Rey? Jadi kalau misalnya kita tidak ikut PPS ini atau kita ikut tapi ternyata hanya sebagian saja yang kita sampaikan, apa ada konsekuensinya? Iya, tentu saja ada Mbak Nia. Konsekuensinya bagi yang tidak mengikuti PPS ini, karena terbagi dua kebijakan, maka konsekuensinya juga ada dua. Bagi peserta TA, orang pribadi atau badan yang sampai dengan PPS berakhir sampai 30 Juni 2022 yang masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta, kalau biasa kita sebut SPH, pada saat mengikuti TA tahun 2016 akan dikenakan PPh final dari harta bersih tambahannya dengan tarifnya terbagi 3 Mbak Dia. Oh, berapa itu? Ada tarif 25% untuk orang pribadi, untuk badan, 30% orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Dan atas aset yang kurang diungkap dikenakan lagi tambahan sanksi. Oh, ada tambahannya Sanksinya lagi. 200% berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Itu untuk kebijakan pertama. Kalau untuk kebijakan kedua berlaku untuk orang pribadi yang masih terdapat hartanya di periode 2016 sampai 2020 yang tidak diungkap oleh wajib pajak dalam SPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Ini dikenakan sanksi PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30% berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP. Dan atas harta tersebut yang masih kurang diungkap akan ada sanksi lagi. Sanksinya ini per bulan dengan update faktor 15% yang diterbitkan sanksi SKP KB pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Seperti itu. Oh, seperti itu konsekuensinya kalau tidak mengikuti PPS ini. Jadi mungkin kawan pajak di rumah ada yang mulai tertarik nih dengan PPS ini. Kira-kira tadi sudah kita bahas manfaat dan konsekuensinya. Berapa sih tarifnya untuk mengikuti PPS ini? Kan tadi sempat disinggung juga oleh Pak Musoli, kita harus membayar PPh-nya. Berapa itu, Pak? Jadi PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela ini ada beberapa tarif ya, berdasarkan dua kebijakan yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk kebijakan pertama ya, ada tarif 11% ya untuk harta deklarasi di luar negeri ya. Ya, itu tarif pertama. Yang kedua adalah tarif 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi. Artinya harta yang di luar negeri itu ditarik untuk diinvestasikan ke Indonesia atau disimpan di Indonesia, itu maka akan kena tarif yang lebih ringan, yaitu 18%. Dan 8% ini juga tarif untuk deklarasi harta di dalam negeri ya. Yang tarif ketiga ya, itu 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan ke SBN ya, nama singkatan dari surat berharga negara, dan juga hilirisasi dan renewable energy. Itu untuk kebijakan pertama. Oke, itu tadi tarif kebijakan pertama, jadi bertingkat seperti itu bertingkat, ya Pak? Ya. Kalau kebijakan kedua bagaimana ini Pak? Kebijakan kedua juga sama, bertingkat ya. Yang pertama, tarif pertama adalah 18% untuk harta deklarasi di luar negeri. Yang kedua adalah tarif 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri. Dan tarif ketiga yang paling rendah adalah harta luar negeri yang direpatriasi, itu tarifnya adalah 12% ya. Setelah direpatriasi dan juga harta dalam negeri yang dideklarasikan kemudian
diinvestasikan ke dalam surat berharga negara ya, dan hilirisasi atau juga renewable energy. Oke, jadi tarifnya bertingkat dan kawan pajak bisa memperoleh tarif yang lebih rendah apabila hartanya diinvestasikan di dalam negeri atau direpatriasi ke dalam negeri, begitu Pak ya. Oke, itu dia tadi tarifnya. Mungkin kawan pajak semakin tertarik nih karena tarifnya memang jauh lebih rendah dibandingkan kalau sanksinya ya Pak ya. Iya. Nah, tapi gimana sih cara mengikuti PPS ini Pak? Mungkin jangan-jangan susah nih ikut PPS. Oh enggak, tidak susah, gampang sekali ya. Jadi DJP ini kan pelaporan pajak SPT ya, itu semuanya kan lewat online, lewat DJP online. Dan untuk program pengungkapan sukarela ini juga sama, melalui laman DJP online ya, yang bisa diakses wajib pajak selama 7 hari dalam seminggu ya, 24 jam dalam sehari. Jadi, jadi kapan saja, di mana saja di juga mana bisa. saja. Yang penting ada internet online. gitu. Oh iya, jadi modalnya cuma kuota nih Pak ya. Betul. Jadi ketika wajib pajak nanti login di DJP online, wajib pajak bisa mengakses ya nanti link khusus PPS ini. Jadi di situ nanti wajib pajak diarahkan untuk mendownload e-formnya ya. Di e-form ini wajib pajak tinggal mengisi data-data yang diperlukan ya, seperti nilai hartanya ya, jadi kan di kebijakan 1 ya, terutama ya kebijakan 1 kan bisa dikurangi nilai harta itu dengan utang ya, utang sesuai dengan undang-undang teks amnesti. Jadi utang ini bisa mengurangi nilai aset tapi ada batasannya. Oh ya. begitu. Berapa Batasannya itu, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi batasannya adalah maksimal 50%. Dan untuk wajib pajak badan maksimal adalah 75%. Itu kebijakan 1 ya. Oke, kalau kebijakan 2-nya? Kebijakan 2 sama ya, ada juga bisa mengurangi ya, nilai utang itu bisa mengurangi nilai harta ya, tapi cuma pokoknya saja ya. Pokoknya saja. Ya. Yang bisa diperhitungkan di dalam ini menghitung utangnya ini. Iya, menghitung harta bersihnya. Jadi nanti wajib pajak tinggal mengisi nilai hartanya, tahun perolehannya dan sebagainya, nanti otomatis dihitungkan di situ. Oh, jadi di e-form ini sudah ada rumus-rumusnya. Ada rumusnya. Mungkin tadi kawan pajak mendengarkan rumusnya banyak sekali, tapi kawan pajak tidak perlu khawatir ya Pak ya, karena rumusnya akan langsung dihitungkan di e-formnya. Betul. Oke, jadi cukup mudah ya kawan pajak untuk mengikuti program PPS ini. Tapi tadi kayaknya ada jangka waktunya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Ray, bagaimana sih itu jangka waktu PPS ini? Iya, ini seperti judul lagu Mbak Adia. Apa itu? Judul lagu Krisdayanti, Menghitung Hari. Jadi jangka waktunya sebenarnya ini sebenarnya programnya dari awal tahun, dari 1 Januari 2022 dan sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi kesempatannya masih tinggal menghitung hari nih Mbak Adia. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Mosoli, ada manfaatnya, ada konsekuensinya. Jadi ini dengan tarif yang lebih murah, kami harap kawan pajak dapat manfaatkan fasilitas ini. Oke, begitu kawan pajak. Jadi waktunya tinggal menghitung hari. Jadi buat kawan pajak yang ingin mengikuti PPS ini, yuk cepetan dipersiapkan data-datanya, dipersiapkan juga penghitungannya. Nanti langsung aja bisa ikut program PPS. Dan jangan sampai ketinggalan kawan pajak. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin di akhir pembicaraan ada closing statement dari para narasumber. Silakan mungkin Pak Musoli atau Bapak Ray. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kepada kawan pajak semua ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi kami mengingatkan untuk jangan lupa memanfaatkan program ini karena segera akan berakhir ya. Ya, seperti tadi disampaikan, tarifnya lebih murah daripada konsekuensi sanksi yang akan diberikan bila tidak mengikuti program ini. Bila memang benar-benar memang ada aset yang belum dilaporkan. Tapi kalau Bapak Ibu yakin memang udah patuh ya nggak perlu lah ikut ini ya, nggak perlu patuh dan semua sudah saya sampaikan ya, tidak perlu ikut program ini. Tapi kalau memang ada yang belum dilaporkan, saya harap untuk segera mengikuti program ini sebelum berakhir ya. Apabila ada pertanyaan atau minta bimbingan, jadi kami di kantor pajak dimanapun ya itu sudah ada helpdesk khusus ya yang melayani Bapak Ibu yang ingin konsultasi ataupun ingin dibantu untuk mengisi formulirnya, bisa di helpdesk khusus program pengungkapan sukarela.
Oke, Seperti jadi itu. ada helpdesk khusus Ya. spesial untuk program PPS ini ya Pak Betul, ya. betul. Bisa langsung aja datang ke KPP Pratama Makassar Barat. Oke, luar biasa sekali ya kawan pajak pembahasan kita pada hari ini. Ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Dan kawan pajak jangan sampai terlewatkan informasi-informasi lainnya ya. Kawan pajak bisa langsung aja subscribe akun channel YouTube KPP Pratama Makassar Barat atau follow juga Instagram kita di @pajakmksbarat. Nah, kawan pajak, sekian episode pertama Pacarita Podcast Pajak Punya Cerita. Dea pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.